Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Nah, kali ini saya akan mempresentasikan mengenai sistem pendidikan di negara Jepang. Langsung saja, sistem pendidikan di negara Jepang itu terbagi menjadi dua periode, yaitu sebelum Perang Dunia Kedua dan sesudah Perang Dunia Kedua. Nah, untuk periode sebelum Perang Dunia Kedua, dinamakan dengan salinan naskah kekaisaran tentang pendidikan, di mana tujuan pendidikannya itu untuk meningkatkan kesetiaan dan ketaatan kepada kaisar. Nah, sedangkan periode sesudah Perang Dunia Kedua, yaitu pada 3 November 1946, tujuan dari pendidikan di negara Jepang itu berorientasi kepada hak asasi manusia, jaminan kebebasan berpikir, hati nurani, kebebasan beragama, kebebasan akademik, dan hak bagi semua orang untuk mendapatkan pendidikan sesuai dengan kemampuan mereka. Nah, sistem pendidikan di negara Jepang itu dibagi menjadi 4. Yang pertama itu pendidikan prasekolah. Nah, pendidikan prasekolah ini biasanya usia antara 3-5 tahun. Dan pendidikan prasekolah ini terbagi juga menjadi 2 bentuk, yaitu kelompok bermain dan taman kanak-kanak. Nah, kemudian yang kedua itu pendidikan wajib. Nah, pendidikan wajib di negara Jepang itu yaitu 9 tahun, yaitu sekolah dasar dan sekolah menengah pertama. Yaitu rentang usianya itu antara 6 tahun sampai 15 tahun. Nah, selanjutnya itu yang ketiga ada pendidikan menengah atas. Nah, pendidikan menengah atas di negara Jepang itu bisa disebut dengan SMA. Dan ada 3 bentuk pendidikan menengah atas di negara Jepang, yaitu full time, part time, dan tertulis. Biasanya berlangsung selama 3 tahun. Dan kebanyakan anak di negara Jepang itu mengikuti sekolah menengah atasnya itu yang berbentuk full time. Dan jurusannya pun beragam. Ada yang umum atau akademik, ada perikanan, peternakan, pertanian, perawat, perdagangan, dan lain sebagainya. Lalu selanjutnya itu ada pendidikan tinggi. Pendidikan tinggi di negara Jepang juga terbagi menjadi 3, yaitu universitas, junior college atau akademik, dan technical college atau akademik teknik. Nah, di universitas sendiri itu terdapat pendidikan sarjana S1, S2, dan S3. Dan lamanya itu sekitar 4-6 tahun untuk fakultas kedokteran. Dan yang selanjutnya itu untuk junior college memberikan pendidikan selama 2 tahun atau 3 tahun bagi para lulusan SMA. Sedangkan akademik atau specialist training academic adalah lembaga pendidikan tinggi yang mengajarkan bidang-bidang yang diperlukan dalam pekerjaan atau kehidupan sehari-hari. Dengan lama pendidikannya itu selama 1-3 tahun. Itulah tadi sistem macam-macam sistem pendidikan di negara Jepang. Nah, untuk lebih jelasnya bisa kalian lihat di makalah, oke? Nah, selanjutnya itu ada sistem pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus di negara Jepang. Nah, seperti yang sudah kita ketahui bahwa sistem pendidikan di negara Jepang sendiri itu sudah maju, termasuk untuk pendidikan anak berkebutuhan khusus, di mana di negara Jepang anak berkebutuhan khusus itu dapat bebas memilih untuk bersekolah di mana saja, karena di negara Jepang itu menggunakan prinsip inklusi atau sekolah inklusi. Jadi anak berkebutuhan khusus itu dapat bersekolah di mana saja, mau di negeri atau swasta. Lalu di Jepang itu ada melibatkan 3 macam bentuk kelas untuk anak berkebutuhan khusus ini, yaitu ada kelas reguler khusus, kelas bimbingan khusus, dan kelas-kelas pada SLB. Nah, sekolah untuk pendidikan anak berkebutuhan khusus juga tersedia di sekolah reguler. Nah, perbedaan yang paling mendasar untuk pendidikan anak berkebutuhan khusus di negara Jepang itu, di mana guru-guru di Jepang itu rata-rata dituntut untuk memiliki 2 sertifikasi atau lisensi, yaitu sertifikasi sebagai guru biasa dan sertifikasi sebagai guru khusus. Jadi itu yang membedakan antara pendidikan khusus di negara Jepang dan di Indonesia.
Nah, sehingga anak-anak berkebutuhan khusus itu bisa bersekolah di mana saja, mau di SLB atau sekolah khusus, mau di sekolah reguler pun anak berkebutuhan khusus tuh bisa sekolah di mana saja, seperti itu. Nah, kemudian ada persamaan dan perbedaan sistem pendidikan di Indonesia dan di Jepang. Nah, persamaannya sendiri, yang pertama itu di Indonesia dan di negara Jepang itu sama-sama menggunakan pola 6-3-3-4, yaitu di mana 6 tahun itu untuk kelas sekolah dasar, 3 tahun itu untuk sekolah menengah pertama, 3 tahun untuk sekolah menengah atas, dan 4 tahun untuk perguruan tinggi atau sekolah tinggi. Lalu yang kedua itu usia siswa yang belajar pada setiap jenjangnya ada yang sama. Nah, jadi di antara Indonesia dan Jepang ini ada usia sekolah yang sama, yaitu usia pendidikan dasar 9 tahunnya itu antara usia 6 sampai 15 tahun, sekolah menengah atas usia 16 sampai 18 tahun, dan pendidikan tinggi antara 19 sampai 25 tahun. Kemudian yang ketiga itu di persamaannya itu mewajibkan belajar bahasa Inggris sejak tahun pertama di SMP. Jadi di negara Indonesia dan di negara Jepang itu mewajibkan siswanya itu untuk belajar bahasa Inggris sejak memasuki tahun pertama di sekolah menengah pertama. Bahkan sekarang sudah sekolah dasar pun sudah diwajibkan untuk belajar bahasa Inggris. Nah, adapun perbedaan antara sistem pendidikan di Indonesia dan Jepang itu, yaitu yang pertama dari tujuan umum pendidikan, di mana tujuan umum pendidikan di Jepang itu mengutamakan perkembangan kepribadian secara utuh, menghargai nilai-nilai individu, dan menanamkan jiwa yang bebas. Sedangkan di Indonesia, pendidikan itu bertujuan agar peserta didik menjadi manusia yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, sehat jasmani, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Kemudian yang kedua itu dari mata pelajaran agama, di mana Jepang tidak memasukkan mata pelajaran agama di semua jenjang persekolahan, tetapi di Indonesia pendidikan agama adalah mata pelajaran yang wajib untuk setiap jenjang sekolah. Kemudian dilihat dari kurikulum yang dikembangkan. Nah, misalkan kurikulum TK di Jepang itu tidak membebani anak, karena anak tidak dijejali dengan materi-materi pembelajaran secara kognitif, tetapi lebih pada pengenalan dan latihan keterampilan hidup yang dibutuhkan anak untuk kehidupan sehari-hari, misalkan latihan buang air besar sendiri, gosok gigi, makan, dan lain sebagainya. Sedangkan di Indonesia, kurikulum di Indonesia itu telah berorientasi pada pengembangan intelektual anak. Kemudian yang keempat itu biaya pendidikan. Nah, biaya pendidikan wajib di negara Jepang itu gratis bagi semua siswa, bahkan bagi anak yang kurang mampu mendapat bantuan khusus dari pemerintah pusat maupun daerah untuk biaya makan siang, sekolah, piknik, kebutuhan belajar, perawatan kesehatan, dan lain sebagainya. Nah, sedangkan kalau misalkan di Indonesia itu masih masih sebatas slogan. Lalu yang kelima itu sistem administrasi pendidikan. Nah, untuk sistem administrasi pendidikan di Jepang itu sudah lama menerapkan kombinasi antara sentralisasi, desentralisasi, manajemen berbasis sekolah, dan partisipasi masyarakat. Sedangkan di Indonesia sendiri baru dalam proses peralihan dari sentralisasi ke desentralisasi, dan juga diberlakukan manajemen berbasis sekolah. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.